Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Adi Priyanaca, Alfiati Jahroh, Amar Ibnu Arif, Claudia Lun, Hermawan Rustanto, dan Muhammad Royhan akan mempresentasikan pemanfaatan Big Data dalam bisnis. Slide pertama akan dibacakan oleh saya. Keuntungan Big Data digunakan sebagai insight. Keuntungan ini dapat digunakan untuk memahami customer dan market dengan lebih mendalam. Banyak instansi menggunakan Big Data untuk membangun Big Data Analytic yang dapat memberikan view 360 derajat kepada customer. Big Data Analytic dapat mengumpulkan data dari berbagai sumber internal dan eksternal, lalu menganalisis dan memvisualisasikannya kepada customer service, sales marketing untuk membantu dalam melakukan pekerjaan. Kegunaan Big Data dalam strategi bisnis dan penentuan harga. Dengan tools Business Intelligence pada Big Data Analytic, perusahaan dapat melakukan evaluasi menggunakan data keuangan perusahaan seperti pendapatan perusahaan serta transaksi customer. Dengan data-data ini, perusahaan dapat terbantu untuk menentukan bisnis model dan pricing yang lebih baik serta dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dengan cara memfokuskan produk dan servis perusahaan yang memiliki potensi keuntungan yang paling tinggi. Penggunaan Big Data dalam mengontrol reputasi brand di internet. Dengan Big Data Tools Sentimental Analysis, perusahaan dapat memonitoring apa saja yang dibicarakan oleh netizen mengenai brand. Mereka seperti feedback, komentar pada postingan sosial media perusahaan, status, foto yang diupload oleh netizen yang berkaitan dengan produk, ataupun brand perusahaan. Untuk dapat mempelajari lebih detail, kita dapat membaca artikel menggunakan Big Data dan AI untuk brand monitoring. Big Data untuk penghematan operasional. Dengan menggunakan Big Data tools seperti HandTop, dan Cloud-based Analytics, cost saving dalam bisnis dapat dilakukan. Dengan adanya data yang cukup besar di sana, maka tools ini dapat membantu perusahaan untuk menganalisa dan juga mengelola data dengan lebih efektif. Selain itu, dengan melakukan analisa terhadap data seperti biaya operasional dan juga bahan baku, perusahaan dapat melakukan improvement pada pengeluaran yang tidak terlalu penting dan juga membuat strategi agar operasional dapat lebih efisien lagi, seperti mencari alternatif bahan baku yang lebih murah dan berkualitas, penggunaan elektronik yang hemat daya, melakukan outscoring, serta hal-hal dapat menghemat biaya operasional. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Hermawan. Penggunaan Big Data untuk produk development. Dengan menggunakan Big Data Analytics, perusahaan dapat melihat tren dari kebutuhan dan kepuasan pelanggan sehingga dapat dianalisa, dikembangkan, dan juga diimplementasi agar dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Memastikan perusahaan merekrut pegawai, para recruiter, dan juga para pegawai HRD dapat melakukan pemanfaatan Big Data untuk melakukan scanning pada portofolio dan LinkedIn profil menggunakan keywords yang sesuai dengan deskripsi pekerjaan. Selain itu, recruiter juga dapat menentukan sifat calon karyawan dengan melakukan scanning pada sosial media mereka, sehingga dapat menghasilkan seleksi yang lebih tepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Big Data untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Teknologi digital yang menggunakan Big Data seperti Google Maps, Google Earth, serta sosial media dapat digunakan di mana saja dan kapan saja, yang dapat meningkatkan efisiensi perusahaan. Dengan Google Maps, para pengemudi ojek online ataupun kurir dapat mengantarkan paket dengan cepat dan tepat. Dengan sosial media, perusahaan dapat berinteraksi dengan pelanggannya setiap saat tanpa mengeluarkan biaya yang mahal untuk kegiatan outlet seperti bazar, open booth, di mall, ataupun konser. Selanjutnya, manfaat Big Data dalam meningkatkan penjualan dan juga loyalitas. Big Data membantu bisnis tumbuh dan membantu perusahaan meningkatkan layanan servis dan produk mereka sesuai dengan keinginan pelanggan. Histori dari transaksi pelanggan yang tertata dengan digital dapat membantu perusahaan untuk memberikan pelanggan produk dan layanan yang lebih terpersonalisasi sehingga membuat pelanggan lebih loyal dan juga meningkatkan penjualan. Jelaskan pengguna Big Data untuk menurunkan waktu pengambilan keputusan. Dengan tools yang dapat bekerja dengan cepat seperti Hadoop dan In-Memory Analytics, dapat dengan mudah menganalisa data yang banyak sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan. Membantu perusahaan fokus dalam preferensi masyarakat lokal dengan pelanggan yang cukup banyak dan juga tersebar di berbagai kota, provinsi bahkan negara. Perusahaan dapat menemukan preferensi masyarakat pada daerah tertentu dengan memanfaatkan Big Data Analytics. Dengan hasil analisa dari Big Data Analytics, perusahaan dapat membuat strategi produk dan servis yang sesuai dengan preferensi masyarakat pada daerah-daerah tertentu. Contohnya pada rekomendasi lagu pada aplikasi Spotify
Setiap negara pasti memiliki rekomendasi lagu yang berbeda preferensinya, baik dari bahasa dari lagu ataupun jenis dari lagu tersebut. Saya akan melanjutkan presentasi dari Amar. Di sini ada contoh perusahaan yang menggunakan Big Data. Yang pertama ada Netflix, yaitu sebuah layanan streaming yang berbasis langganan ini mendulang sukses dengan memberikan layanan konsumen yang sifatnya personal. Hal ini tidak lepas dari peran Big Data dengan mengamati interaksi dan respon penonton terhadap sebuah tayangan. Mulai dari jam berapa mereka biasa menonton, device apa yang digunakan, dan apakah seseorang menonton tayangan sampai habis atau tidak. Informasi ini kemudian dipakai Netflix untuk kembali merekomendasikan film dan serial televisi yang sesuai dengan perilaku penontonnya. Selanjutnya yang kedua ada Starbucks. Gerai kopi Starbucks menggunakan solusi Big Data yang mereka dapatkan dari survei dan transaksi pembelian pelanggan untuk menyajikan menu-menu yang mereka sukai. Data-data ini diolah dengan Big Data Analytics software untuk mendapatkan menu-menu pilihan berdasarkan kegemaran pelanggan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.